Selamat pagi saudaraku yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 1-2. Demikian firman tertulis. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Saudaraku yang terkasih, bertumbuh adalah salah satu tahap penting dalam proses iman kita kepada Tuhan. Tanpa pertumbuhan, maka kehidupan kerohanian kita menjadi mandek jika tidak mau dikatakan mati. Bertumbuh adalah syarat dan pertanda hidup. Iman yang bertumbuh adalah iman yang hidup dan dapat menghasilkan buah lewat sikap hidup kita. Saudaraku, jika pertumbuhan adalah bagian yang penting dalam masalah kerohanian kita, maka perlu kita mengetahui bagaimana kita harus bertumbuh. Yang pertama, di ayat pertama yang kita baca dalam bagian kitab Petrus ini, dikatakan bahwa buanglah segala kejahatan. Ya, langkah pertama adalah membuang segala dosa yang mengikat. Ikatan dosa itu tidak memberi kita kesempatan untuk bertumbuh. Segala kejahatan yang dimaksud di bagian itu menunjukkan bahwa tidak hanya melepas sebagian ikatan dan dosa dan memelihara sebagiannya. Beberapa di antara kita mungkin masih memelihara dosa favorit lalu berpikir bahwa sudah merasa lega karena sebagian dosa telah dilepaskan. Dengan penegasan ini menunjukkan bahwa segala bentuk kejahatan atau keberdosaan wajib dilepas dan ditanggalkan, bahkan dianggap menjijikkan agar kita mengalami pertumbuhan. Sebab ikatan dosa akan dengan sendirinya menambat dan menghambat pertumbuhan rohani kita kepada Tuhan. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan untuk mengalami pertumbuhan di dalam iman adalah selalu ingin air susu murni yang rohani. Hidup yang telah dibebaskan dari dosa adalah hidup yang memiliki kerinduan secara otomatis untuk memerlukan firman Tuhan sebagai asupan untuk bertumbuh. Ya, seperti bayi, ia membutuhkan susu bukan karena ia didorong atau diperintah, tetapi karena secara otomatis ia menginginkan susu karena itu adalah kebutuhannya. Orang yang bertumbuh dalam hal iman, maka ia akan menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bukan sebagai beban. Harus tetap diingat bahwa tujuan daripada kerinduan akan firman Tuhan itu sebagai jalan untuk menuju pertumbuhan. Banyak orang mendalami firman Tuhan tetapi tidak mengalami pertumbuhan karena tujuannya bukan untuk menghidupi dan mengalami kuasa dari firman Tuhan itu, tetapi untuk mempelajari dan hanya sekedar mengisi pengetahuan semata. Saudaraku yang terkasih, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa melepas dosa dan merindukan firman Tuhan adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk mengalami pertumbuhan rohani. Dan tanda akhir dari sebuah pertumbuhan yang terjadi adalah terjadinya perubahan hidup. Semakin membiarkan diri kita diisi oleh firman, semakin kita dikuasai olehnya dan semakin kita menjadi jijik akan dosa-dosa kita. Pertumbuhan semacam inilah yang membuat kita terlihat berbeda dan dapat menghasilkan buah kehidupan yang berdampak dalam kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kekuatan untuk bangun dari tempat tidur kami, dan kami mengucap syukur dengan segala sesuatu yang Tuhan nyatakan sebagai pemeliharaan dalam hidup kami. Kini kami bersyukur dan memohon kepadamu untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kehidupan kami selanjutnya menunjukkan kehidupan yang semakin bertumbuh, dikuasai oleh firman dan ada keberanian untuk melepaskan segala ikatan dosa yang
selalu mengintai dan selalu kami ulangi dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Bapa, hari ini adalah hari yang indah bersama dengan Tuhan. Berikanlah kami segala kebaikan-Mu dan tuntunlah kami pada hikmat-Mu sehingga kami melangkah bersama dengan Engkau dan sampai pada sikap dan keputusan hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon. Amin.